Bantuan terus mengalir dari gerbang kedermawanan
Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya terus melupakannya dan berpaling dari kelembutan. Demikian kasih sayang ilahi yang melebihi segenap kasih sayang, yang keindahannya merupakan awal dari segala keindahan, yang dengan mengingat dan merindukannya terangkatlah derajat dan berjatuhanlah dosa-dosa. Cahaya bulan purnama yang demikian indah, yang itu adalah mengambil dari rahasia cahaya keindahan Allah, yaqtabisul badru min sanahu, dan bulan purnama itu mengambil dari cahaya keindahan Rabbul Alamin. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari jiwa hamba-hambanya yang merindukan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha raja alam semesta, maha menuntun hamba-hambanya dengan kedermawanan untuk melewati kehidupan. Maka beruntunglah hamba-hamba yang menjawab seruan Allah, yang mau memahami perasaan Allah, yang mau berduaan dengan Allah, yang mau berduaan dengan Allah di dalam kesendirian, melewati 1-2 menit dalam hari-harinya untuk berduaan bersama Rabbul Alamin. Di dalam keindahan sujudnya mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, melampiaskan kerinduannya kepada penciptanya, kepada yang maha berjasa kepadanya dan maha berjasa kepada segenap makhluk hidup, maha memiliki setiap kehidupan dan maha berjasa kepada semua yang hidup di alam semesta. Dialah Allah. Kenalilah namanya, nama yang dikenal oleh seluruh sel tubuh kita, karena seluruh sel tubuh itu hidup dan kehidupannya berawal dari Allah Jalla wa'ala. Nama yang diagungkan oleh alam semesta jangan kecualikan jiwa dan sanubari kita. Alam semesta mengagungkan Rabbul Alamin. Alam semesta bergemuruh mensucikan nama Allah. Jangan kecualikan diri dan jiwa kita yang lepas dari mengagungkan Allah. Dan ternyata jika muncul keinginan hamba untuk bertaubat dan memohon pengampunan, itu adalah salah satu hal yang sangat menggembirakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia pengampunan ilahi tiada akan berhenti terus mengundang para pendosa untuk dilimpahi maafnya hingga mereka hidup dan wafat dari beratus generasi, dari sejak Adam hingga manusia yang terakhir di akhir zaman. Sang Maha memaafkan tiada pernah berhenti memaafkan. Sang Maha memberi tiada pernah berhenti pemberiannya. Sang Maha Dermawan tiada pernah terputus kedermawanannya. Jalla wa'ala, yang tiada pernah bosan-bosan melihat hambanya terus berdosa menentangnya dan terus menantikan taubat hambanya untuk kembali kepada Allah. Kembalilah kepada yang melamarmu untuk dekat kepadanya, yang melamar kita untuk sampai kepada puncak keluhuran dalam kebahagiaan yang kekal. Yang melamar kita adalah yang maha memiliki kelembutan dan kasih sayang melebihi seluruh kasih sayang di alam. Kenalilah namanya yang maha luhur. Maka salah satu dari bentuk kenikmatan yang muncul dalam kehidupan kita adalah munculnya lambang rahmat ilahi Sayyidina Muhammad
menjadikan beliau itu bulan purnama, hamba-hambanya untuk mengenal keindahan ilahi yang menjadi cermin keagungan Allah, yang menjadi cermin bagi kita untuk mengenal Allah. Itulah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Tidak akan ada orang mengenal keindahan Allah terkecuali mengenalnya dari tuntunan Muhammad Rasulullah. Dan tiada akan ada orang sampai pada puncak ma'rifat dan iman illa bi Muhammadin sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Umatnya ini yang Allah jadikan bagaikan benteng yang saling menguatkan satu sama lain. Sampailah kita pada hadis mulia di malam ini, riwayat Sahihul Bukhari. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tiada akan masuk surga terkecuali orang-orang yang muslim. Wa inna Allah la yuqayyadu hadzal din birrajulil fajir. Ini yang menjadi tanda tanya yang perlu kita perjelas. Kalau kalimat yang pertama, tidak akan masuk Islam, tidak akan masuk surga terkecuali orang muslim, jelas sudah tidak perlu penjelasan. Surga adalah milik ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bagaimana dengan ucapan sang Nabi, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah menolong kebangkitan agama ini dengan orang-orang pendosa. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan makna hadis ini bahwa inilah satu syarat kemuliaan pada muslimin muslimat walaupun pendosa. Allah tidak menyingkirkan mereka terkecuali tetap merangkul mereka untuk turut berjasa menegakkan agama ini. Walaupun mereka seorang yang banyak berdosa, bahkan ini bukan banyak berdosa tapi fajir, orang yang selalu berbuat dosa. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil riwayat jika dalam Sahihul Bukhari, ketika hadis ini muncul adalah saat ketika seseorang berjihad dan Rasul berkata, huwa min ahli nar, orang itu ahli neraka. Maka para sahabat memungkirinya, ya Rasulullah, orang ini berjihad. Rasul berkata, innahu min ahli nar, dia wafat di dalam, akan sampai ke dalam api neraka. Dan ternyata benar, jika ia melewati salah satu peperangan dan dia mendapatkan luka yang cukup parah, seraya membunuh dirinya sendiri, ia wafat dalam keadaan bunuh diri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, inna Allah la yuqayyadu bihadzal din birrajulil fajir. Allah itu juga menegakkan agama ini dengan dukungan orang-orang yang fajir. Dalam peperangan itu, orang tadi membuat jasa yang cukup hebat dalam membela Islam, walaupun dia wafat sebagai orang yang bunuh diri. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memberi kejelasan dalam hadis ini bagi kita untuk tidak meremehkan orang yang fajir. Apalagi kalau seandainya sebagaimana Imam Ibn Hajar menukil, jika kita melihat penguasa yang zalim, penguasa yang zalim adalah seandainya sampai ke derajat yang fajir, tetap Allah Subhanahu wa taala masih mengambilnya sebagai penegak agama. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan seorang muslim. Jika seorang pemimpin Islam, maka tiadalah selayaknya rakyatnya untuk menghancurkannya, walaupun dia seorang yang zalim, ia kezaliman atas dirinya sendiri,
tetapi kebangkitan Islam dan kemajuan Islam bukan di tangan pemimpin yang zalim atau tidak zalim, tapi pada rakyat yang bergerak di dalam kemuliaan atau dalam kehancuran. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seorang pemimpin yang saleh tidak akan mampu berbuat apa-apa jika rakyatnya fajir, dan sebaliknya jika rakyatnya mukminin, mukminat, salihin, salihat, pemimpin yang fajir tidak akan bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan kekuatan Rabbul Alamin. Demikian hadirin hadirat, karena kekuatan Allah ma'al jamaah, yadullah ma'al jamaah, wa innal qurbat bala wa'ala. Kekuatan muslimin bersama kekuatan Allah pada persatuan muslimin, bukan pada perpecahan, dan perpecahan adalah bala dan azab. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis ini membuka bagi kita pemahaman bahwa para pendosa yang banyak berbuat salah pun Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan jasanya untuk menegakkan Islam. Disinilah kemuliaan muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seindah-indah makhluknya Allah adalah Nabi kita Muhammad, yang dengan mengikuti tuntunan beliau sampailah kita pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk bermusuhan dengan saudaranya melebihi 3 malam, sehingga sehingga yang ini berpaling dari saudaranya, saudara berpaling darinya. Inna min khairihim man yabda'u bis-salam, dan yang paling baik di antara keduanya yang saling berselisih adalah yang paling pertama mengucapkan salam kepada yang berselisih padanya. Jika 2 orang berselisih dan bermusuhan, Rasul berkata tidak halal baginya melebihi 3 malam. Lewat dari 3 malam dia telah sampai kepada hal yang haram dari permusuhannya, dan permusuhannya bukan lagi kepada saudaranya, tapi ia telah sampai kepada hal yang dimurkai Allah. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam, bukan yang salah atau yang tidak salah, tapi yang paling baik di antaranya adalah yang pertama kali memulai untuk keinginan kembali berdamai. Demikian yang hadirat, warisi pada dirimu, warisi pada hari-hari kita wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan jiwa kita terbuka bagi saudara-saudara kita yang kita cintai dan yang kita tidak menyukainya. Ia telah berbuat salah padaku, menyinggung perasaanku, tidak berat bagimu untuk memaafkannya. Ingatlah, semakin seseorang banyak memaafkan saudaranya, melupakan kesalahan saudaranya, semakin cepat Allah melupakan kesalahannya. Jika seseorang berat melupakan kesalahan saudaranya, hati-hati, barangkali Allah berat pula melupakan kesalahannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 3 jiwa yang paling indah selalu melupakan orang-orang yang berbuat salah padanya, maka jiwa itulah yang paling berhak dilupakan oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Man la yarham la yurham, sabda sang Nabi riwayat Sahih Bukhari. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat penyayang, maka dia akan sulit mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang selalu memaafkan saudaranya,
Jika ia sampai dihisab dan dipertanggungjawabkan atas dosa-dosanya, maka ia mengadu kepada Allah, aku memaafkan fulan, aku memaafkan fulan, aku memaafkan fulan. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Fali tajawaz an muslim." Lupakan kesalahan dia sebagaimana dia melupakan kesalahan orang yang berbuat salah padanya. Allah malu untuk mempertanyakan kesalahan orang yang melupakan kesalahan orang padanya. Jika orang ini berbuat salah kepada Allah, Allah merasa aku lebih berhak memaafkan daripada engkau, wahai hambaku. Kau memaafkan orang yang berbuat salah padamu, aku lebih berhak memaafkan orang yang berbuat salah padaku dari engkau. Demikian hadirin hadirat, keluasan kedermawanan ilahi yang semakin bergelombang dahsyatnya dengan perubahan jiwa kita yang semakin indah, warisi kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cepat memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam makin dikerasi, makin disinggung, makin dikecam, makin lembut, makin mendoakan. Demikian budi pekerti terindah yang digelari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, jika beliau sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin A'sam, salah seorang Yahudi yang mengirim sihir kepada sang Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha menjaga sang Nabi, membiarkan sihir itu sampai kepada sang Nabi, namun tahtal muraqabah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sihir seperti apa bisa menembus seorang yang paling mencintai Allah, namun Allah Subhanahu wa taala izinkan sihir itu mengenai sang Nabi, ibratan li ummati, sebagai ibrah bagi umatnya. Maka ketika sihir itu terkena, dalam beberapa hari Allah telah mengirimkan Jibril dan salah seorang malaikat lainnya memberitahu sang Nabi bahwa engkau terkena sihir, dan yang menyihirmu adalah Labid bin A'sam, dan sihirnya itu ditaruh di sumur Anu di dekat Madinatul Munawwarah. Maka Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat dan mengeluarkan sihir itu dari dalam sumur dan membuangnya. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, memangnya sihir itu bisa membuatmu membawa mudarat padamu kalau seandainya tidak dibuang, dibiarkan di dalam sumur? Rasul berkata, Innallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku dari sihir ini. Kan tetapi yang kurisaukan, bila sihir itu tidak dihancurkan, akan membawa mudarat bagi orang lainnya. Kalau sang Nabi berada dalam penjagaan Allah, mau dikirim sihir oleh seluruh penyihir di muka bumi, tidak akan bisa membawa mudarat karena ia dilihat langsung oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan Labid bin A'sam, orang yang menyihir beliau, orang Yahudi itu dibiarkan oleh sang Nabi dan dimaafkan. Demikian indahnya budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan sedang mengajar kaum nisa, kaum wanita ribut suaranya saat itu. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab masuk, semuanya terdiam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka berkata Umar bin Khattab, "Adhakallah sinnaka ya Rasulullah, ada apa engkau tersenyum sampai gigimu terlihat?" Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika tertawa tidak terdengar suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali sampai terlihat giginya terkecuali betul-betul gembira. Kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tersenyum? Rasul berkata, tadi masih ribut di sini kaum pria dan wanita, saat engkau masuk semuanya diam wahai Umar. Maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak pantas mereka itu
lebih membuat lebih risau dan takut kepadaku, sepantasnya mereka menghormatimu lebih lagi. Maka Rasul berkata, wahai kalian, kenapa kalian lebih mentakut kepadaku daripada Rasulullah? Maka berkata mereka menjawab, wahai Umar, engkau ini tegas dan berwibawa, sedangkan Rasulullah lembut dan berkasih sayang. Rasul SAW tambah tersenyum lagi. Saya berkata, demi Allah wahai Umar, jika syaitan datang berpapasan denganmu di satu jalan, syaitan itu akan mencari jalan dari bukit yang lain untuk tidak berpapasan denganmu wahai Umar radhiyallahu anhu wa arda. Di sini hadirin hadirat menunjukkan bahwa ketegasan Umar bin Khattab bukan dengan emosi dan hawa nafsu. Beliau adalah orang yang berwibawa dan sangat tegas, akan tetapi bukan dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena syaitan menghindar darinya. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mensyarahkan makna hadis ini bahwa tidak mustahil, memang maksum, yaitu sifat terjaga dari perbuatan dosa pasti bagi para nabi dan rasul, kan tetapi tidak mustahil bagi selain nabi dan rasul. Dan hal seperti ini, kata Imam Nawawi, bukan hanya pada Sayyidina Umar bin Khattab, tapi banyak pada para sahabat lainnya radhiyallahu anhum wa radhahum. Akan tetapi riwayat yang sampai adalah Sayyidina Umar bin Khattab, kan tetapi banyak dari para sahabat besar yang sudah tidak lagi didekati oleh syaitan karena dasar kuatnya iman mereka, karena cahaya Allah yang berbicara dalam jiwa mereka, sehingga teriwayatkan dalam salah satu riwayat yang ketiga bahwa salah seorang sahabat berkata, aku tidak pernah berpaling hatiku saat aku sholat sejak aku masuk Islam. Sejak masuk Islam tidak pernah hatinya berpaling pada selain Allah di saat sholat. Ini kan tentunya bukan terikat kepada jiwanya yang suci saja, tapi terikat kepada sang guru, sang pembimbing, semulia-mulia pembimbing, semulia-mulia guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih, yang dengan memandang wajah beliau sampailah para sahabat bertambah kekhusyuan, sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, idza ra'aynaka rabbah qulubina, wahai Rasulullah, jika kami melihat wajahmu, terangkat kami kepada kekhusyuan yang lebih. Melihat wajah manusia yang paling ramah, manusia yang paling khusyuk, manusia yang paling lembut, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang sahabat dari Badui, yaitu orang dusun, sedang berdesakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, seraya menarik rida sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerasnya, saya berkata, wahai Muhammad, beri aku bagian daripada sedekah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tarikan rida sedemikian keras sehingga terlihatlah bekas yang merah di leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama baik. Beliau berpaling dan tersenyum kepada orang itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan sedekah pada orang tersebut. Demikian seindah-indah budi pekerti. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa makna kejadian itu bukan orang dusun itu berbuat kurang ajar dan menarik sorbannya sang Nabi untuk meminta sedekah, kecuali karena Rasul sudah hampir masuk ke dalam rumah beliau. Sudah hampir masuk ke dalam rumah, maka orang ini takut Rasul masuk ke dalam rumah, tidak sempat dia meminta sedekahnya, dia menarik baju sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tersenyum dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat untuk memberinya. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Yuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat, kejadian-kejadian mulia ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa agar mereka lebih mengenal kelembutan Allah. Dan Allah tidak memutus kabar-kabar mulia itu di masa beliau saja, dan tetapi menyantunkan dan menyampaikannya dari zaman ke zaman, bahkan sampai saat ini 14 abad dari masa wafatnya sang Nabi, kemuliaan budi pekerti beliau masih diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menerangi jiwa kita di malam hari ini. Dan para penerus beliau, para imam-imam yang mewarisi kemuliaan-kemuliaan khusyuk, kemuliaan-kemuliaan tawadhu, kemuliaan-kemuliaan kerinduan kepada Allah. Para sahabat minal muhajirin dan ansar di masanya diteruskan generasi selanjutnya dan tidak pernah terputus. Kita mendengar satu nama mulia, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yang digelari As-Sajjad, orang yang banyak bersujud, yang melewati malamnya dengan 1000 kali sujud setiap malam, 500 rakaat, melakukan salat mutlak. Salat mutlak itu adalah salat yang tidak memakai salam setiap 2 rakaat. Salat sunnah mutlak adalah sunnah hukumnya, dilakukan tidak diputus 2 rakaat, tidak dia lanjut saja. Ini bagi orang yang asyik kepada Allah, lebih senang memilih salat sunnah mutlak, karena tidak pakai salam dan tidak pakai batas rakaat, terserah berapa rakaat saja, pokoknya sholat saja, mau 2, 3, 4, dia tidak hitung lagi ganjil atau genap. Yang jelas sholat sunnah mutlak lepas tanpa perhitungan, tanpa perlu yang menghitung berapa rakaat, kelebihan kekurangan, ya lanjut saja. Dan sebagian di antara mereka, para salafus salihin dan para tabi'in, melakukan sholat sunnah mutlak dengan perhitungan. Seperti Imam Ali As-Sajjad ini, Zainal Abidin, 500 rakaat setiap malamnya dengan perhitungan ayat, membaca sekian ayat, 5 ayat, 4 ayat, 5 ayat, sekian ayat, paham Al-Quran sampai surat Anu, jumlahnya 500 ayat dibaca. 1 kali berdiri 2-3 ayat, ruku sujud 500 rakaat. Demikian malam-malamnya Imam Ali Zainal Abidin digelari As-Sajjad. Kebiasaan ini didukung oleh, sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa ada 2 kebiasaan sang Nabi: memanjangkan rakaat salatnya dengan bacaan yang panjang, rukunya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang, demikian dengan rakaat yang sedikit, atau mempersingkat setiap bacaan rakaatnya dan memperbanyak rakaatnya. Ini perbuatan sang Nabi, dua-duanya diteruskan para sahabat, masing-masing memilih. Ada yang memilih memanjangkannya sampai ada yang membaca 8 juz atau 12 juz Al-Quran dalam satu malam. Ada yang mengambil rakaat jumlahnya banyak, di antaranya Imam Ali Zainal Abidin, diteruskan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang juga 500 rakaat, 1000 kali sujud setiap malamnya, teruskan oleh Imam Fatih Al-Mugaddam yang juga didengar dan dipahami setiap malamnya, 500 rakaat, 1000 kali sujud. Dan dalam doa munajat, jiwa-jiwa yang indah bermunajat dengan yang maha indah. Jika Imam Tawus alaihi rahmatullah ingin sholat malam di Masjidil Haram sebelum waktu subuh, ia lihat ada orang yang sudah mendahului, ruku sujud, berdiri ruku sujud terus. Siapa orang ini? Dari tadi tidak berhenti. Dia dekati Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah. Oh, ini orang mulia. Dia lihat saja, apa sih? Bagaimana sekarang? Terus sampai hampir terbitnya fajar, hampir adzan subuh,
Baru beliau berhenti dan salam. Setelah itu didengarlah munajat dari bisikan Imam Ali Zainal Abidin dengan rintihan suaranya yang demikian memilukan. Abduka bifinaik, miskinuka bifinaik, sa'iluka bifinaik, talibu bifinaik. 4 kalimat. Abduka bifinaik, miskinuka bifinaik, faqiruka bifinaik, sa'iluka bifinaik. 4 kalimat ini terus diulang. Hambamu di depan teras istanamu, miskinuka bifinaik, si miskin di hadapanmu di depan teras istanamu, wahai Allah. Faqiruka bifinaik, si fakir di hadapan istanamu, wahai Allah. Sa'iluka bifinaik, si peminta-minta di depan gerbang istanamu, wahai Allah. Ia terus mengulang kalimat itu. Imam Taus terus mendengar betapa indahnya kalimat yang diucapkan dari jiwa yang khusyuk dan rindu kepada Allah, memanggil yang maha berhak dirindukan. Abduka bifinaik, miskinuka bifinaik, faqiruka bifinaik, sa'iluka bifinaik. Demikian munajat Imam Taus menghafal. Dia berkata, sejak itu tidaklah aku punya hajat yang sulit pakai doa itu kecuali Allah mengabulkannya. Keberkahan dari jiwa Imam Ali Zainal Abidin, dari orang yang banyak bersujud, 1000 kali sujud setiap malamnya. Namun demikianlah indahnya ucapan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan akan datang suatu masa berakhirnya kehidupan kita. Selesai sudah dan berpisah dengan semua yang kita lihat dan semua yang kita dengar, dan tidak selesai sampai di situ terkecuali melewati saat-saat penantian untuk menghadap Allah. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bersaksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Jika Allah mengguncang bumi dengan guncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan semua isinya. Di sini sebagian para mufassir menjelaskan yang dimaksudkan mengeluarkan isinya adalah mengeluarkan seluruh jasad manusia yang telah terkubur di dalam. Di sini hadirin hadirat telah dinukil hadis qudsi diriwayatkan oleh para mufassir kita dengan riwayat yang rijal, bahwa ketika tubuh telah hancur menjadi tanah, tersisa tulang-tulang kecil yang mungkin sangat tidak, barangkali tidak terlihat mata, maka di saat hari kebangkitan Allah menurunkan hujan sehingga air itu yang merupakan air kehidupan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali tubuh manusia sebagaimana Allah menumbuhkannya dari sebutir sel saja dan sel opung. Allah menumbuhkan tubuhnya hingga sempurna, Allah menumbuhkan tubuhnya kembali, dan di saat itulah setelah tubuhnya itu kembali pulih sebagaimana asalnya, maka Allah memerintahkan semua ruh untuk kembali kepada tubuhnya dan mereka mendatangi panggilan Allah. Disinilah bumi memuntahkan seluruh jasad yang berada di dalam. Akhrajatil ardu athqalaha qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bumi bersaksi atas apa-apa yang pernah dia lihat. Semua manusia yang pernah hidup tentunya saksinya adalah bumi. Menginjakmu di tempat anu, dalam pahala, dalam dosa, dalam sujud, dalam zina, dalam judi, dalam mabuk, dalam taubat, dalam
istighfar, disaksikan oleh bumi, dan di saat itu Tuhan itu akhbaraha, yang mengeluarkan seluruh kejadian yang telah terjadi di atasnya. Demikian nanti. Dan Allah berfirman, innal ladzina sabaqat minnal husna ulaika 'anha mub'adun. Jika api neraka memanggil nama-nama para pendosa, api yang terdengar gemuruhnya 100 tahun perjalanan, dan di saat itu Allah berfirman, innal ladzina sabaqat minnal husna ulaika 'anha mub'adun. Mereka yang telah mendapatkan husnul khatimah, mereka jauh dari api neraka. La yasma'una hasisaha. Jangankan melihat neraka, mendengar desisnya pun tidak. La yasma'una hasisaha. Desis neraka tidak mereka dengar, padahal gemuruhnya terdengar 100 tahun perjalanan. Desisnya mereka tidak dengar. Walahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka diberi apa yang mereka mau dan mereka abadi. La yahzunuhum faza'ul akbar. Mereka tidak mendapat kesedihan di saat orang melewati ketakutan yang dahsyat. Tatalaqahumul malaikatu ada yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Mereka disambut oleh para malaikat Allah. Inilah hari yang dijanjikan pada kalian. Di hari tidak ada kemungkiran, tidak ada pendustaan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada penipuan. Yang ada adalah Maharaja alam semesta yang maha adil, mengadili seluruh kejadian dan maha menyantuni hambanya yang merindukan. Orang yang merindukan Allah di saat itu merasa pada puncak keamanan dan ketenangan. Selama di dunia mereka barangkali memahami dan meyakini lindungan Allah, tapi mereka tidak atau belum berjumpa dengan Allah. Tapi di yaumul qiyamah mereka merasakan ketenangan yang dahsyat. La yahzunuhum faza'ul akbar. Tidak sedih mereka dengan ketakutan yang dahsyat. Mereka tidak diberi takut. Sebagian para mufassir menjelaskan bahwa bukan berarti mereka tidak melewati api neraka, karena mereka melewati jembatan Sirat, melewati api neraka tentunya. Bagaimana dengan firman la yasma'una hasisaha? Mereka tidak mendengar desisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi mereka dengan cahaya keindahan Allah, dan mereka ditutupi dan dijaga oleh Allah. Walau mereka melewati jembatan Sirat, tidak terasa, tidak terdengar, tidak terlihat, karena cahaya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung mereka. Mereka tidak melihat dan mendengar selain keindahan Allah. Keindahan Allah hadirin hadirat, kita memahami hal yang akan terjadi padaku dan kalian kelak, yaitu mereka yang menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semulia-mulia keberuntungan. Kita bermunajat semoga Allah menghalalkan bagi kita keindahannya di dunia dan di akhirat. Rabbi, halalkan atas kami keindahanmu di dunia dan akhirat, sehingga kami merasakan lezatnya menyebut namamu siang dan malam. Ya Rahman, Ya Rahim, jangan kau haramkan keindahan zatmu dalam jiwa kami, dalam sujud kami, dalam munajat kami. Hiasi siang dan malam kami dengan keindahanmu, dengan kelembutanmu, dengan kasih sayangmu, dengan pengabulan doa, dengan kemudahan, dengan terangkatnya dan terhapusnya dosa-dosa, dengan tersingkirnya musibah, dengan tersingkirnya kesulitan. Ya Allah, 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 Ya Allah.
pada gerbang pengampunan yang paling luas, yaitu Engkau, wahai Allah. Pada yang maha memaafkan, yaitu Engkau, wahai Allah. Kami mengadukan kelemahan kami dalam taat menjalani perintah-Mu, dan kami mengadukan diri kami yang malas melakukan apa yang Kau perintahkan dan selalu ingin berbuat apa yang Kau telah melarangnya. Rabbi, kami mengadukan keadaan kami kepada yang maha berhak bagi hamba untuk mengadu. Wahai Allah, tumpukan kesulitan melewati hari-hari kami, gantikan dengan kemudahan. Tumpukan doa dan munajat yang hingga malam ini masih belum Kau gabungkan. Ya Rahman, kepada siapa kami mengadu kalau bukan pada nama-Mu, Rabbi? Ya Dzal Jalali wal Ikram, inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kaulah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya, dan termasuk diri kami, maka perbaiki keadaan kami zahir dan batin. Hapuskan dosa-dosa kami dan dosa ayah bunda kami, Rabbi. Ayah bunda kami yang masih hidup, curahkan keberkahan dalam hidupnya. Ayah bunda kami yang telah wafat, muliakan arwah mereka bersama Rabbi, bersama para siddiqin, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Pastikan tidak satu pun dari semua yang hadir terkecuali telah bebas dari segala dosa. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, ya Rahman ya Rahim. Kami berdoa untuk teman-teman saudara kami muslimin muslimat yang masih terjebak dalam perzinahan, yang masih terjebak dalam narkotika, yang masih terjebak dalam perjudian, yang masih terjebak dalam segala kemungkaran. Hujani jiwa mereka dengan keinginan taubat, hujani jiwa mereka dengan hidayah, undang mereka pada lezatnya munajat. Ya Rahman ya Rahim, kami teringat sahabat dan teman kami yang telah wafat di dalam kehinaan, yang masih menjerit hingga malam ini di dalam kesempitan di alam kubur. Bebaskan mereka dari kesulitannya, Rabbi. Bebaskan mereka dari rintihannya, Allah. Berikanlah malam ini kebebasan bagi mereka selama-lamanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, ya Rahman ya Rahim. Faqulu ya Allah, 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 ya